podium ini seolah-olah saya pendeta itu. Karena tadi Sally memakai forum yang sama. Oke, coba kita sedikit cari cara untuk menghidupkan diskusi hari ini. Kata paradoks tadi diterangkan dengan baik oleh Pak Laos bahwa di dalamnya ada kebenaran seperti itu, tapi ada pertentangan juga itu. Itu sama seperti istilah timika, singkatan dari apa? Timika? Salah. Tiap minggu minta kawin. Tetapi susah untuk diwujudkan karena ada wamena, wajib menahan nafsu. Kira-kira begitu paradoksnya. Ada keinginan tapi mesti kita tahan. Ingin kawin tapi wajib nahan nafsu. Jadi timika dan wamena semacam narasi untuk mempermudah pengertian paradoks tadi. Oke. Nah, paradoks itu obatnya bukan Paramex. Paramex mengobati sakit kepala. Tetapi problem di Papua harus diselesaikan melalui paradigma, bukan Paramex. Paradigma adalah isi kepala. Jadi kita mau lihat apa sebetulnya yang beredar di dalam kepala kita kalau kita ucapkan kata Papua. Satu waktu saya ada seminar di New York. Lalu datang anak Papua yang sedang berupaya untuk meloloskan proposal diplomasi ke dalam sidang PBB berbasis pada fasilitas sosial media yang dia peroleh langsung datanya dari hutan-hutan di Papua. Sementara diplomat kita di sidang PBB itu hanya memakai informasi yang sudah diedit untuk kepentingan menjaga stabilitas. Jadi dari situ kita lihat bahwa narasi Papua itu tiba di forum-forum internasional dalam bentuk yang real time. Data, analisis, issues. Sementara diplomat kita harus berjenjang laporan dari Papua di edit dulu di desk tentang Asia Pasifik misalnya, baru wakil menteri kasih disposisi panjang. Jadi dari sudut itu kita lihat bahwa pertandingan naratif kalah karena red tape birokrasi. Satu hal yang langsung kita tahu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang Papua dan potensi penyelesaian itu, pertama-tama ada kejujuran untuk menyebutkan informasinya apa tuh, datanya apa. Karena kalau data Papua itu tiba di Jakarta, dia udah post factum, gak ada lagi urgensinya di situ kan. Tetapi Jakarta selalu melihat bahwa Papua ini sebagai biang masalah. Sementara bagi Papua, ya kami biang masalah. Tapi masalah utamanya ada di meja-meja para menteri di Jakarta. Hal yang bisa kita duga secara samar-samar itu. Nah, saya balik pada satu keadaan untuk mengetahui apa sebetulnya jalan pikiran Jakarta terhadap Papua. Enggak ada jalan pikirannya. Saya ditemani oleh staf khusus presiden. Saya pengkritik presiden, bukan pengkritik staf khususnya. Jadi sekali lagi, kalau kita bahas soal ini secara detail, kita mesti menghidupkan ingatan sejarah tentang keadaan antropologi negeri ini. Kira-kira di awal kemerdekaan saya baca satu testimoni dari Perdana Menteri pertama kita, Sultan Syahrir. Satu waktu Sultan Syahrir mungkin naik pesawat kecil, pada waktu itu belum ada jet seperti sekarang.
Dia lihat dari ketinggian tertentu wilayah Indonesia Timur, Ambon, Papua, mungkin sebagian Sulawesi. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa kita sudah menghasilkan republik, tetapi feeling dia ini, kata Sultan Syahrir, sepertinya ini yang ada di bawah saya bukan republik, tapi kumpulan komunal yang kelihatannya tidak bisa dikoneksikan melalui pikiran-pikiran rasional. Jadi dari awal sebetulnya kondisi antropologi kita atau politik antropologi kita tidak memungkinkan kita saling memaksakan kehendak. Kan itu dasarnya tuh. Dari awal kita hidup di dalam ontologi perbedaan. Nah, kesalahan negara dari awal adalah menganggap bahwa ontologi itu tidak ada. Kalau kita bilang majmu artinya karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Karena ada keragaman diperlukan persatuan. Istana negara membalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Kan itu narasi yang terbalik kan. Sila persatuan Indonesia dasarnya karena kita beragam diperlukan persatuan. Pak Jokowi kurang paham soal itu. Kita harus bersatu, oke? Karena itu tidak boleh ada perbedaan. Loh, perbedaan itulah yang mendasari diucapkannya kemerdekaan. Perbedaan itulah yang mendasari kenapa kita bersahabat. Orang yang bersahabat itu bukan karena dia punya perspektif, justru karena ada perbedaan dia bersahabat. Jadi sekali lagi kalau kita anggap bahwa bagaimana mungkin ada harmoni padahal ada perbedaan-perbedaan. Loh, justru kan ada perbedaan diperlukan harmoni. Jadi narasi yang dikembangkan itu dimanipulasi hanya untuk kepentingan sensasi headline. Sudah bersatu, apa dasarnya bersatu itu? Jumlah uang APBD yang digelontorkan atau kehangatan berwarga negara, itu masalahnya tuh. Nah, ini membutuhkan, bukan sekedar membutuhkan, tapi ada satu imperatif, kebutuhan dasar yang harus dijaga, yaitu local wisdom, hak masyarakat adat. Potensialnya ada di situ tuh. Satu waktu saya beberapa bulan lalu saya ke Australia dan bicara tentang kehidupan masyarakat adat di situ. Masyarakat adat, masyarakat asli di situ, teman-teman aborigin, dibuatkan perumahan oleh pemerintah daerah supaya terlihat bahwa mereka hidup dengan kebercukupan. Hari pertama rumah-rumah itu dihuni oleh masyarakat aborigin. Hari kedua jendelanya dibongkar karena mungkin kepanasan. Lalu Pemda bilang masuk lagi itu. Oke, dia masuk lagi. Hari ketiga dia tidur di rumah itu tapi atapnya dibuka itu. Kenapa? Karena bagi mereka human being aborigin ini, tidur pulas itu artinya memandang langit, bukan memandang plafon. Alam memberikan kemewahan, tetapi pemerintah menafsirkannya sebagai kebutuhan infrastruktur. Ya, infrastruktur dia adalah ekologinya, ekologi adalah infrastruktur dari masyarakat adat. Yang kedua, Indonesia memaksakan model ekonomi efisiensi homo economicus berlaku sampai ke masyarakat adat. Boleh nggak ada market ekonomi? Boleh. Untuk apa? Untuk mengetahui efisiensi kebijakan diperlukan sinyal pasar. Market ekonomi dibutuhkan untuk kepentingan teknokratik. Tetapi yang terjadi sekarang, market ekonomi itu dilebarkan sayapnya masuk ke masyarakat adat lalu menjadi market society. Semuanya dihitung sebagai komoditas. Jadi ada value yang hilang waktu kita berpikir bahwa semua masyarakat harus dianggap sebagai konsumen. Ekonomi pasar hanya berhenti di situ. Homo economicus, bukan homo ecologicus.
Jadi kondisi-kondisi ini yang memungkinkan tidak nyambung antara narasi untuk menghidupkan perbedaan dan narasi untuk memaksakan persatuan. Konsekuensinya panjang. Coba kita lihat misalnya keadaan Papua hari ini dan kita hubungkan dengan perubahan politik dunia itu. Kemarin Inggris, pemilu di Inggris dimenangkan oleh partai buruh. Artinya perspektifnya adalah anti kapitalis. Perspektifnya adalah sosialis tuh. Partai buruh ideologinya sosialistis. Prancis dan Jerman 3-4 hari kemudian melakukan pemilu dan yang menang adalah partai-partai kiri. Apa impactnya bagi Papua? Oh, nggak ada, itu kan di Eropa. Jadi sempit cara melihatnya. Coba saya beritahu satu impact. Ada berita kemarin, 2 perusahaan besar di Prancis dan Jerman membatalkan MOU untuk investasi